Masih banyak kasus pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara di Indonesia. Masih banyak kasus pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan pada anak. Ada yang sering melanggar rambu lalu lintas. Kalau lampu merah harusnya berhenti, justru dia ngegas. Pengennya nerabas, gak mau berhenti pada batas yang telah ditetapkan. Suka gak pakai helm, kalau ditanya lupa. Hal-hal kecil itu tinggalkan. Peraturan harus kita taati, bukan untuk dilanggar ataupun coba-coba untuk melanggar. Mari kita belajar mengenai kasus-kasus pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Cakupan materi yang akan dibahas dalam video ini kita akan masuk dalam pembahasan pertama mengenai hak dan kewajiban warga negara. Makna hak warga negara. Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau dapatkan. Hal tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Kemudian yang kedua, pengertian hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia. Kemudian, hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak warga negara yang merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia itu dipengaruhi oleh status kewarganegaraannya. Misalnya, hak warga negara Indonesia. Setiap warga negara berhak menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia. Itu adalah hak warga negara Indonesia. Kalau bukan warga negara Indonesia, maka tidak memiliki hak tersebut. Nah, itu sebagai hak warga negara. Sudah paham ya mengenai hak warga negara? Kalau sudah, kita akan lanjut mempelajari mengenai makna kewajiban warga negara. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, pastinya dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Sedangkan kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Kalau kewajiban warga negara itu dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Jadi sama seperti dengan hak warga negara, dibatasi oleh status kewarganegaraan. Jadi, hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Dari kewajiban muncul hak dan sebaliknya. Contoh ya, dari kewajiban muncul hak. Seorang pekerja atau buruh di suatu pabrik, dia akan mendapatkan upahnya ketika dia telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang karyawan. Sudah selesai bekerja, baru bisa mendapatkan haknya. Nah, itu dari kewajiban muncul hak. Kalau contoh dari hak kemudian muncul kewajiban, misalnya setiap orang di Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Dan kemudian diatur lagi bahwa setiap orang wajib mengikuti pendidikan dasar. Nah, jadi dari hak itu muncul juga kewajiban. Berhak mendapatkan pendidikan tapi juga harus wajib mengikuti pendidikan dasar. Sudah paham ya mengenai hak dan kewajiban warga negara? Oke, kita akan masuk dalam materi substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Lalu, bagaimana sih Pancasila menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara?
Dalam Pancasila terkandung 3 nilai. Yang pertama ada nilai dasar, yang kedua ada nilai instrumental, dan yang ketiga ada nilai praksis. Nilai dasar merupakan hakikat kelima sila Pancasila yang meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, kalau nilai instrumental adalah penjabaran atau eksplisitasi lebih lanjut dari nilai-nilai dasar. Nilai instrumental biasanya diwujudkan dalam bentuk norma sosial, norma hukum ya, entah itu dalam peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, UU, Perpu, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau nilai praksis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Kalau nilai praksis itu merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Nah, itu jadi pengertian nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis. Nilai dasar itu dasarnya, kemudian dijabarkan dalam nilai instrumental dijabarkan dalam nilai praksis atau pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Kalian bisa baca sendiri ya, dipahami dengan baik-baik. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Di sini saya hanya menampilkan beberapa pasal-pasal yang mengatur mengenai beberapa hak yaitu warga negara atau hak asasi manusia yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Masih banyak sekali penjabaran dari nilai dasar ya, atau kita sebut sebagai nilai instrumental, ada dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Di sini yang saya tampilkan hanya yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan beberapa saja ya. Silakan bisa dibaca sendiri dan nanti dicari penjelasannya dalam Undang-Undang Dasar ya. Silakan dibaca. Nah, kalau yang ketiga ini, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Tadi saya sudah katakan bahwa nilai praksis itu merupakan bentuk penjabaran dari nilai instrumental atau pelaksanaannya. Jadi dalam sikap dan tindakan kita sehari-hari ya. Nah, di situ ada sikap positif yang ditunjukkan dari beberapa sila, mulai dari sila pertama, kedua, nanti ada sila ketiga, 4, dan 5. Silakan dibaca. Jadi, setiap warga negara itu harus menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk perwujudan nilai praksisnya. Jadi nilai praksis ini terwujud dalam sikap dan tindakan warga negara dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kita mulai dari penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama adalah sikap egois. Karena sikap ini akan menyebabkan seseorang itu selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar haknya itu bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain.
Kemudian yang kedua adalah rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Kemudian yang keempat adalah penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian yang kelima ada ketidaktegasan aparat penegak hukum. Dan yang terakhir adalah penyalahgunaan teknologi. Nanti kalian tugasnya adalah mencari pengertiannya. Ya. Banyak sekali di buku dan internet. Kita lanjut mengenai kasus pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi. Misalnya, proses penegakan hukum yang masih belum optimal. Kasus salah tangkap. Kemudian perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi ya. Nah, tadi saya sudah tampilkan ya beberapa contoh kasus pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian kita akan masuk dalam materi terakhir, yaitu mengenai penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi ada upaya pencegahan dan juga upaya penanganan. Upaya pencegahan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadinya suatu pelanggaran atau dimaksud dengan tindakan preventif. Yang pertama adalah supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Dalam artian bahwa para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat. Jadi tidak membeda-bedakan masyarakat, semuanya sama, ya kan? Yang kaya, yang miskin pun, ya kan, yang punya jabatan, yang hanya sebagai buruh, tani dan lain sebagainya harus dilakukan secara sama, adil, memberikan perlindungan kepada setiap orang tanpa membedakan dari statusnya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mengoptimalkan peran lembaga-lembaga negara seperti KPK, Ombudsman, Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak ya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik, maka masyarakat akan menjadi lebih nyaman, merasa haknya itu terlindungi. Pelayanan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Dan yang terakhir, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat. Hal ini bisa ditempuh melalui lembaga pendidikan formal, misalnya sekolah dan perguruan tinggi, ataupun melalui pendidikan non-formal, misalnya melalui kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus, yang tentunya untuk meningkatkan kesadaran bernegara kepada masyarakat. Nah, ini adalah upaya pencegahan. Masih banyak lagi upaya pencegahan lainnya, misalnya dengan meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara dan lain sebagainya. Kemudian upaya penanganan. Nah, kalau tadi pencegahan, kemudian ada upaya penanganan. Upaya penanganan merupakan suatu tindakan yang dilakukan karena telah terjadinya suatu pelanggaran. Nah, jadi sudah terjadi, kemudian diatasi, ditangani. Itu namanya upaya penanganan ya. Yang pertama contohnya ya, kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus pelanggaran hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman dari masyarakat.
Karena memang kepolisian adalah suatu lembaga yang bertugas melindungi masyarakat, mengayomi, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, dengan adanya upaya pandangan ini, maka kasus-kasus misalnya seperti pencurian, ya kan, penodongan, kekerasan yang berbaru dengan pelanggaran hukum, pelanggaran HAM akan diatasi oleh kepolisian, ya, karena memang dalam bidangnya. Kemudian yang kedua adalah TNI melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan ancaman keamanan wilayah, gerakan separatisme dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah KPK melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Dan yang terakhir adalah lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atau mengadili atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, bahwa upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak berhasil kalau tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Nah, jadi materi ini sudah selesai. Cukup sekian, cekap semanten. Terima kasih buat teman-teman semua. Materi yang saya sampaikan begitu singkat. Masih banyak lagi tentang materi ini ya, yang berkaitan dengan pelanggaran hak warga negara dan juga pengingkaran kewajiban warga negara. Nanti kalian semua bisa mencari dari sumber referensi yang lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.